Dimulai dari perkembangan anak ya. Etologi itu evolusi periode waktu insting naluri. Lihat catatan Bu ya. Jadi tidak lagi saya nanti ke soal terlalu lama kalau terus-terus dibahas itu. Ya. Contohnya adalah Andi lebih dekat dengan neneknya daripada ibunya karena dari kecil diasuh nenek. Insting naluri evolusi periode waktu itu menandakan etologi. Kalau dia ekologi, lingkungan, rumah, sekolah, sosial, mikrosistem, mesosistem, makrosistem, etnosistem. Daniel dari kecil dilarang main di luar rumahnya, dia main di rumahnya. Berarti pengaruh ekologi. Psikoanalis adalah ego, motivasi, irasional menjadi rasional. Selalu ada maunya. Anaknya yang selalu ada maunya. Anaknya ya, anaknya. Jadi misalkan si Natalia tadi, Natalia nggak mau ibunya pergi dari sampingnya ketika belajar di kelas. Itu namanya egonya bermain, psikoanalis. Ya, behavior dan perilaku sosial mencontoh perilaku orang terdekatnya. Perilakunya berubah ketika mencontoh perilaku orang terdekatnya. Contohnya nonton TV atau ayahnya sering mukul-mukul kucing, dia juga ikut mukul kucing. Abangnya juga sering mukul-mukul tetangganya, dia juga sering ikut mukul tetangga. Dia juga niru mukul-mukul orang. Atau guru kasih reward. Kalau guru kasih reward, maka itu sebuah perilaku yang akan berubah, siswanya berubah. Kasih reward ya, misalnya guru kasih reward untuk menjawab pertanyaan misalnya. Itu namanya behavior juga. Ya. Perilakunya berubah. Oke. Kalau kognitif, perilaku mengolah informasi dan memecahkan masalah. Ketika KBM, guru ini pakai media atau pakai ya media lah yang membuat struktur berpikir anak itu mudah memahamin dari materi pelajarannya. Itu namanya kognitif. Ya. Contoh soalnya nih. Di mana Pak? Saya Pak kalau contoh soal di itu Pak, udah Pak di modul. Oke, kita contoh soal kemari. Ada nggak di mari nih? Contoh soal yang ini misalnya di tryout. Kadang kan di situ udah lah. Di tryout, teori belajar, teori perkembangan. Kita cari dulu. Kan sama aja. Di tryout sama di modul ya podo mawon. Tak ada pun bedanya. Nah ini. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi. Evolusi jawabannya adalah etologi. Tengok catatan. Sekali lagi tengok catatan. Saya nggak mau lagi bahas-bahas itu. Evolusi adalah tengok catatan. Psikis, perubahan psikis, catatannya itu etologi. Sudah. Pak boleh catatan dibawa di ujian? Nah itu resiko. Jangan dibawa, bahaya. Ya. Oke, langsung kita yang ke 19. Daniel adalah anak kelas 1 sekolah dasar. Sehari-harinya Daniel selalu menyendiri. Canggung karena Daniel itu dilarang bermain dari kecil di luar rumah. Dia mainnya di rumah aja. Berarti pengaruh yang namanya ekologi, lingkungan ya. Karena semasa kecil orang tua melarang Daniel bermain dengan teman sebayanya, rumah dan lingkungan sekitar. Berarti dia pengaruh rumah untuk proses perkembangannya namanya ekologi ya. Lihat catatan aja Bu ya. Oke, sudah ya yang A. Tinggal cari lagi soal yang B. Teori perkembangan ya. Karena yang nanti soalnya adalah IPK sama teknik penilaian. Oke, ntar ya Bapak Ibu ya. Kita ke semari dulu, ke mari ada nggak nih soalnya nih? Yang ini pun nggak mau ke atas nih. Ntar Bu ya. Nah, kita pijit-pijit dulu nih biar muncul soalnya. Nah, adakah yang di B? Kita tengok yang di B dulu. Di B masih loading. Kita tengok yang ini, yang di apa namanya, yang di D. Di D tadi udah di D, di A. Ini udah tadi D nih. Daniel udah tadi ya. Daniel tadi udah. A tadi udah. Tengok lagi mana lagi soalnya tentang teori perkembangan. Nggak ada di sini. Teori perkembangan, teori perkembangan. Teori perkembangan. Cari di sini lagi. Semoga ada teori perkembangan. Teori perkembangan. Ayo, ada nggak soal teori perkembangan? Nggak ada lagi habis. Yang C. Manalah soalnya nih ya. Teori perkembangan.
Sabar ya Bu ya. Teori perkembangan. Teori perkembangan. Kita cari-cari. Nggak ada. Teori perkembangan nggak ada. Nggak ada. Teori perkembangan. Nih dapat. Daniel juga samalah ya. Ekologi ya. Daniel tadi kan. Daniel sama sekitarnya. Ekologi. Ya ekologi. Satu lagi di sini yang B. Ada nggak lagi? Padahal soal dari modul itulah saya masuk lagi kemari, Bu. Untuk apa? Biar terus mengingat menurut saya tuh. Nah, ini. Nah, Natalia kan lagi-lagi kan. Natalia adalah anak kelas 1 sekolah dasar, ditunggui oleh ibunya. Berarti dia ini egonya bermain, namanya psikoanalis. Oke, psikoanalis ya. Apalagi di sini nggak ada lagi, nggak ada. Ada lagi nggak? Cybernetik bukan, oke bukan. Oh ini ada lagi nih ekologi ya. Kepribadian seorang pengaruh evolusi, namanya etologi ya. Etologi ya Bu ya, etologi. Evolusi adalah etologi. Sudah? Ini tadi udah, ini belum nih. Pengembangan. Mana lagi? Nggak ada lagi. Oke, teori perkembangan itu ya. Selesai. Contohnya di sini ya. Saya langsung ke soal di sini. Teori ini menekankan anak interaksi antara orang melakukan psikososialnya. Manusia melalui dipandang elemen lingkungannya. Jelas sekali ini adalah ekologi. Ekologi. Teori ini bahwa produk evolusi. Cirinya Pak, ciri ekologi Pak. Etologi. Ada kata-kata lingkungan, Pak. Ada tuh lingkungan itu. Catatannya Pak, tengok aja catatan Pak. Lingkungan dah tuh. Buka catatan ya. Saya bilang sekali lagi buka catatan. Tapi sudah nggak dibuka catatannya. Kenapa saya bilang kalau nggak buka catatan maka saya akan bingung Pak. Saya main cepat Pak. Kenapa? Nggak mau Ekologi. lingkungan Ekologi. serta sosialnya, lingkungannya ekologi ya. Buka catatan. Sekali lagi. Lanjut Pak. Pak Ya. ada cepat terus. Ya, udah. Lingkungannya. Nah, saya mut ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Di sini kan saya menerangkan karena udah dibahas loh Bapak Ibu. Udah dibahas lama nih, bolak-balik dibahas. Jadi Bapak itu Lanjut aja Pak. tinggal tengok aja catatan. Pak, kata kuncinya mana Pak? Tengok. Lingkungan, elemen lingkungannya. Sudah, jawabannya ekologi. Biar saya jelaskan Bu. Biar saya jelaskan ya, oke? Elemen lingkungannya. Nanti kalau nggak tahu, Oke, siap. nanti nggak tahu tanya di pesan aja. Saya baca di pesan, oke? Kenapa nanti terlalu Siap. pusing saya nanti kemana-mana lagi. Intinya karena udah mau ujian gini, tolong sudahlah saya pakai cara saya aja lah, ya. Buka catatan maka selesailah urusan, oke? Saya mute aja, ya. Tanyanya di pesan aja, oke? Teori ini menekankan bahwa perilaku evolusi. Tengok catatan evolusi pasti etologi. Tengok catatan aja Bapak Ibu ya, etologi. Nggak percaya tengok catatan. Teori perkembangan menunjukkan kecerdasan sering berubah pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif anak bukan hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga mengembangkan atau membangun mentalnya. Ini namanya teori kognitif. Jelas sekali ya. Pengembangan kognitif. Nah, lanjut. Teori ini menjelaskan tentang hakikat kepribadian manusia, kepribadiannya, dari motivasi, emosi, ego, aspek internal. Ego dari diri egonya tadi, contohnya Natalia harus dekat dengan ibunya saat belajar, itu namanya psikoanalis. Alia diminta ibu mandi, rewel, dipujuk ibunya, namun si mandi nggak mau, dia mau main sama mainannya, baru mandi. Berarti egonya yang berjalan, psikoanalis. Ya. Anissa lebih dekat dengan bibinya. Ini etologi, sudah jelas. Nggak percaya, tengok catatan. Anissa lebih dekat dengan bibinya karena dari kecil diasuh instingnya ke bibinya. Jawabannya etologi. Oke.
Anak-anak lihat kan dari keluarga miskin. Miskin kaya lingkungan. Miskin kaya lingkungan. Ekologi. Ya, Ekologi. ekologi. Sudah. Saya mute dulu, Bu. Main cepet nih, Bu ya. Seorang guru sekolah dasar mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan maksimal. Bahan ajar disiapkan secara matang dengan penataan informasi yang terstruktur agar proses berpikir anak berjalan maksimal. KBM ditata. KBM ditata dengan berpikir dan bertindak. Mengoptimalkan berpikir dan bertindak melalui KBM dengan anak-anak memahami dengan baik. Memahami dengan baik. KBM-nya dapat memahami dengan baik. KBM-nya namanya kognitif, berpikir dan bertindak. Teori perkembangan kognitif. Selesai. Nggak percaya, tengok catatan, saya bilang. Nah. Natalia dekat dengan ibunya saat belajar. Ego Natalia. Psikoanalis. Ya. Daniel nggak mau canggung saat dia sama orang dewasa. Kenapa? Dari kecil dilarang orang tuanya bermain di lingkungan rumah dan lingkungan sekitarnya. Namanya ekologi. Sudah ya. Oke. Natalia lagi, ego Natalia itu ibunya psikoanalis. Psikoanalis. Oke. Kepribadian evolusi. Ada evolusinya, etologi. Etologi. Iya. Ada evolusinya, etologi. Perkembangan anak mikrosistem, makrosistem, lingkungan berarti itu. Ekologi. Ya. Seorang anak insting naluri. Ekologi. Etologi. Ekologi. Nah. Silakan bertanya di pesan. Nggak ada tanya lanjut. Karena ada pakai catatan, ada enak. Buka catatan, pasti gampang jawabnya. Ya, Pak boleh buat catatan Pak saat ujian. Itu resiko masing-masing, kan saya ya. Sekali lagi kalau buat catatan itu pandi-pandi lah ya. Jangan saya disalahkan nanti, nggak tahu saya tuh. Oke, bisa dipahamin ya. Teori perkembangan selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Bisa, Pak. Nah. Behavior perilaku sosial. Tadi udah Bisa, saya. Pak. Bu, contoh behavior dan perilaku sosial. Oke, ke atas Bu ya. Oke. Tadi saya bilang guru kasih reward. 1. Ya Bu ya. Behavior. Guru kasih reward behavior. Sudah Bu ya. 1 tuh Bu ya. Yang kedua nih Bu. Yang kedua nih ha. Mencontoh orang terdekatnya nih ya. Sering Perilaku. perilakunya. Sering memukul orang. Dia sering membuat onar gara-gara niru perilakunya Bu Titin. Tuh ha, tengoklah Bu. Baca sendiri tuh Bu. Ya, Pak. Ya, nih ha. Baca sendiri tuh Bu. Contoh perilaku behavior. Nah. Baca dulu Bu. Buat onar. Dia membuat onar gara-gara niru kakaknya, niru abangnya. Tengok ini, ditambah dengan menonton tayangan. Nah, satu lagi meniru kakaknya apa nih? Sering melihat kakaknya, nih. Sering melihat kakaknya. Nah. Meniru perilakunya, nonton tayangan, niru langsung, itu namanya behavior, perilaku sosial. Sudah paham Bu? Iya, slide-nya diperbesar Pak. Iya, kok kalau slide-nya diperbesar ini nanti saya kecilkan lagi. Aduh, nggak apa-apa lah, aneh nah. Pak udah lama Kak Pak? Udah ya, masih baru Bu, teori perkembangan. Sudah ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Lanjut, Pak. Lanjut. Sekarang buka catatan teori belajar. Saya nggak mau ya kalau nggak pakai catatan ya. Teori belajar. Ya, saya nggak mau buka catatannya. Kenapa? Nanti Pak jelaskan lagi Pak. Malas nggak urusan lagi tuh. Kan malas ya, waktunya nggak cocok itu ya. Bukan saya malas terangkan, bukan. Waktunya nggak cocok. Kenapa Pak? Karena udah saya kasih catatan. Kecuali saya belum ngasih catatan. Teori perkembangan, buka yang ini nih teori belajar, kenapa? Teori belajar Pak. Ini teori belajar ya, kenapa? Ya. Dibuka catatan yang ini. Buka dulu. Ya, Pak. Ya, yang udah buka, alhamdulillah. Yang belum buka, tolong Pak. saya mute dulu. Yang belum buka ini, tolong dibuka Bapak Ibu ya. Di mana Pak lihatnya Pak? Di grup. Grup saya nggak ada Pak. Nggak mungkin.
Ya. Behavior, stimulus, respon, perubahan tingkah laku, mementingkan hasil, reward, bagian-bagian lebih penting, kebiasaan. Konstruktivisme, membangun pengetahuan, menemukan pola, menemukan konsep, mencari makna sendiri. Kognitif, materi keseluruhan sederhana kompleks, pembelajaran bermakna, bahasa guru mudah dipahami, mementingkan keseluruhan. Sibernetik, online, teknologi pembelajaran jarak jauh. Humanistik, fasilitator, motivator, membantu siswa dalam pembelajaran, aktualisasi diri siswa, dan pemahaman diri siswa. Oke, sudah buka semua kan? Catatannya? Sudah. Alhamdulillah. Kita cari soalnya. Kita cari soalnya di sini dulu. Di reot-reot ini ya. Soal tentang yang namanya tadi. Apa tadi itu? Teori belajar. Ini dia. Seorang guru mengajarkan nah, stimulus. Behavior. Makin cepat ibu melihat catatan, makin cepatlah ngerti. Gampang kan, Bu? Behavior. Iya, gampang behavior. Kalau lewat catatan tuh lebih gampang. Kenapa? Sambil belajar. Ini bukan ujian, ini belajar. Behavior. Ya kan, Bu? Iya. Sekali lagi, kenapa saya suruh kelihatan? Ini belajar, bukan ujian. Ya. Belajar tuh seperti itu. Kalau nggak buka, nanti saya jelaskannya panjang lebar, kelamaan. Waktunya bukan untuk itu aja. Oke, bahas lagi tentang teori belajar. Mudah-mudahan ada lagi nih. Teori belajar. Ayo. Teori belajar. Kita bahas soal di sini ya, terus ya. Tadi udah teori teori perkembangan, teori belajar. Kalau nggak ada langsung. Ah, nih. Pak Andri merupakan seorang guru matematika. Saya ini Pak Andri, kelas 4. Memasuki nilai kata. Dia membuat sebuah instruksi. Ada langkah-langkahnya. Iya, ada langkah-langkahnya. Ini LKPD. Humanisme. Praktek nih kan. Menemukan konsep sendiri nih kan. Konstruktivisme, Pak. Ya, membangun pengetahuan. Kenapa membangun pengetahuan? Ya, betul ya, membangun pengetahuan. Kenapa? Ada langkah instruksi. Ketika langkah instruksi itu kalau nggak menyiapkan LKPD, dia praktikum. Catat Bu ya, instruksi. Berarti dia itu konstruktivisme. Oke, membangun pengetahuan, menemukan konsep, ya, nilai rata-rata. Ya. Oke, bisa dipahamin ya. Bukan ya, jawabannya D Bu ya. Jawabannya D, bukan humanisme nih ya Bu ya, Bu Hani. Ini bukan humanisme Bu. Konstruktivisme, membangun pengetahuan. Oke Pak. Ya, saya Pak belum paham Pak konstruktivisme. Saya bikin dulu teori belajar mana tadi, teori belajar. Sambil buka catatan Bu ya, teori belajar. Ayo Pak Amir. Teori belajar. Nah, nih, teori belajar. Sudah? Teori belajar. Oke. Katanya tadi loh Pak dibuka. Nih ya. Oke, enggak ini catatan tadi kan udah saya buka tadi. Saya nih contohnya ya, contoh konstruktivisme. Stimulus behavior. Ya, Pak ya, Pak Andre LKPD ya. Una LKPD atau kegiatan praktikum. Menyiapkan menara blok, yaitu namanya kegiatan LKPD dan juga praktikum. Itu contoh dari konstruktivisme. Paham Bu ya? Catatan ini. Oke. Menemukan pola konsep sendiri namanya konstruktivisme. Di sini menerapkan teori belajar untuk menemukan konsep ya. Menemukan konsep apa? Nilai rata-rata. Sudah Bu ya? Paham yang ini. Cari lagi soalnya Pak. Oke, cari lagi kita ke mini tryout C. Ada enggak mini tryout C ini? Pak, yang humanisme juga Pak. Sabar Bu, ya sabar. Tenang aja Bu. Kalau ada soal di sini humanisme, kita jawab humanisme. Kan tadi saya terangkan. Ini kan kita menjawab soal sesuai dengan soalnya ada nggak di sini kan gitu Bu. Kalau penjelasannya sudah jelas tadi, humanisme sudah jelas saya jelaskan. Soalnya sabar. Kita bahas di sini. Tenang aja Bu, dapat semua Bu. Tenang Iya aja. Pak. Tenang, santai di bangku pajangan, aman lah Bu. Pembagian rata. Iya. Pembagian rata enggak. Intinya dia tadi itu Pak. Intinya tadi dia ada instruksi lah untuk menemukan konsep. Prosedurnya ada, oke? Itu namanya konstruktivisme, membangun pengetahuan. Guru mendorong murid untuk melakukan diskusi mengenai apa yang telah diajarkan.
Juga minta murid untuk melakukan penjelasan ulang materi penjelajaran di depan kelas serta mengajak murid lainnya memberi sebuah pertanyaan. Kognitif. Humanis. Dari mana humanis itu? Humanisme. Walah, 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 walah. Itu kan diskusi, ada diskusinya. Guru-guru Kognitif, Kognitif, bagus. kan ada itu diskusi. Materi ada pengetahuan di situ. ulang Materi materi-materi pelajaran di depan kelas, ya. Namanya kognitif. kognitif, Pak. Udah ya, kognitif Piaget ini, Piaget. Kalau kita diskusi sama siswa tanya jawab kemarin itu namanya kognitif. Pak, di mana Pak? Di teori belajar. Kita bahas teori belajar ya. Teori belajar kognitif ya. Kita bahas teori belajar kognitif. Nanti Pak yang humanisme nanti ketemu juga ya, sabar dulu. Teori belajar anak. Kenapa kognitif saya bilang nih? Saya bilang kemarin. Contoh kognitif nih. Materi disusun secara kompleks, kognitif. Ya. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Ini lagi. Agak susah Pak kognitif nih Pak. Nah, ini percaya pertama, Bu. Pertama, materi secara kompleks. Susun itu loh. Guru mengajar mudah dipahami. Mengajar Materi itu pelajaran kognitif. diterima baik oleh siswa. Ya, Bu ya, terima baik oleh siswa. Oke, sudah ya. Itu namanya kognitif. Satu lagi contohnya. Guru bisa mendorong siswa memberikan waktu untuk bertanya Diskusi. diskusi. Namanya juga Kognitif. ya, Kognitif. kalau nggak ada catatan Ibu, tambahin sekarang. Kalau nggak ada di catatan Ibu ini, tambahinlah sendiri, ya. Tambahin Oke, sendiri. Kognitif tadi apa? Kegiatannya bisa jadi apa? Diskusi dan tanya Jawab. Tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab. Tanya jawab. Berarti ciri-cirinya diskusi lah Pak, lawan tanya jawab. Ini ya. Dipahami. Contohnya, guru mendorong siswa untuk melakukan diskusi mengenai apa yang telah dipelajarkan. Penjelasan materi-materi pelajaran di depan kelas, mengajak murid memberikan pertanyaan. Jadi kalau diskusi tanya jawab, namanya Kognitif. Ibu catat sendiri ya, jangan saya lagi. Ya. Diskusi tanya jawab. Kalau ada guru, materi, siswa itu pasti kognitif. Kalau Ya, ada sistem tanya melakukan jawab tindakan diskusi, namanya kognitif. Kalau Kognitif. ada gurunya suruh ngerjakan LKPD, namanya konstruktif. Konstruktivisme. Kalau ada gurunya Kalau- praktikum, namanya konstruktivisme. Oke? Kalau guru mendorong siswa baru itu Kognitif. Humanisme. humanistik ya. Humanisme. Humanisme. Karena Ya. sebagai motivasi atau motivator. Nah, Kalau nggak ada materi ya Bu ya. ya, Ibu ini selalu mengubah soal. Saya udah paham lah itu. Nah, saya udah paham lah itu. Ibu siapa itu? Ibu Titin itu ya. Ntar dulu Bu, humanisme bentar dulu. Ibu itu merubah soal apa yang saya belajar kognitif, dia mainnya ke itulah yang bikin nanti yang di dalam ini bingung kan gitu. Saya udah paham lah Bu, Ibu kayak mana Bu. Kenapa saya bilang Kelompok gitu? saya. Nanti yang bahas kognitif, pikiran dalam ini berubah lagi Bu. Berat. Itu Iya, saya iya, iya. aduh. Bukan saya melarang Bu, bukan ya, bukan. Tapi kalau kita bahas kognitif, tolonglah dulu, mohon maaf Bu, jangan dulu bahas humanistik. Kenapa? Karena pemikiran orang semua nggak sama, oke? Kalau Kayak Ibu jantung ganti, tadi siang. ya kalau Ibu ganti soalnya Pak, kalau mendorong ini Pak, belum bahas humanistik, udah dibahas yang sekarang. Aduh kacau kita nyelam hati Pak. Nah, itu Mending pelan-pelan Pak, satu persatu ya tadi kok. nomor satu benar. Untuk apa? Untuk biar supaya yang di sini kan semua pemikirannya beda. Fokus Pak, fokus. Fokus. Jadi jangan diganti soal dulu Bu ya. Biar saya aja dulu. Saya dulu yang memegang kendali. Oke. Guru mendorong ini untuk diskusi tanya jawab, maka ini jawabannya langsung ke kognitif. Sudah ya, aman ya, beres ya. Beres. Kognitif Beres. aman, konstruktivisme aman. Sudah kita ke humanistik ya. Ke behavior dulu. Ke behavior. Perhatikan behavior. Konstruktivisme ulangi lagi Pak dulu. Ya, konstruktivisme saya ulangi lagi. Tadi soalnya mana? Konstruktivisme. Oke, konstruktivisme. ada tahapan. Konstruktivisme intinya adalah tadi Pak, membangun pengetahuan, menemukan konsep sendiri. Contohnya nih, dalam pembelajaran IPS menyimpulkan konsep, ya, menyimpulkan konsep, ide baru, pengetahuan dalam dirinya, ya, menjadi tahu dia teori apa namanya, maknanya sendiri, namanya
Konstruktivisme. Sudah. Membangun. Membangun pengetahuan. Namanya konstruktivisme. Pengetahuan, mencari tahu. Cari tahu. Oke. Membentuk masyarakat nih. Keingintahuannya discovery inquiry. Ini adalah menemukan Konsep. menemukan konsep. Ya, menemukan konsep jelas sekali namanya konstruktivisme. Sudah. Kegiatannya apa? Praktikum sama LKP tadi ya. Nggih. Ada 3 instruksi tadi, memotong-motong, nah itu. Pendidik membangun pengetahuannya. Konstruktivisme. Dipahamin ya? Ya Pak, ada kata-kata membangun. Udah paham Pak? Iya, contoh soal tadi sini tadi ada, lupa saya tadi yang tadi ada LKP tadi ya, ada LKPD ya. Ada Pak. Nomor berapa tadi lupa saya tadi. Alah, ada lupa pula. Intinya ada instruksi ya. Andre. Ada instruksi guru tadi. Iya, soalnya Pak Andre tadi, Pak. Iya, Pak Andre tadi guru tadi meminta siswa memotong kertas, memotong itu sampai dia ketemu konsepnya. Itu atau pakai LKPD atau suruh praktikum namanya konstruktivisme. Paham ya? Paham Pak. Oke, kita ke behavior dulu. Kita ke behavior ya. Behavior. Ya. Baru ke humanisme. Behavior ini lihat catatan Bu, catatan lihat. Perubahan tingkah laku. Ya. Behavior catatan lihat. stimulus. Ada stimulus respon, perubahan tingkah laku, hasil. Reward. Biarkan Pak Ahmed dulu aja. Iya, betul. Oke. Ada stimulus respon, perubahan tingkah laku, mementingkan hasil, reward, bagian-bagian lebih penting, kebiasaan. Itu namanya behavior. Ketika nanti ada soal stimulus respon, langsung jawabannya behavior. Ketika terjadi perubahan tingkah laku, langsung jawabannya behavior. Ketika nanti ada soal mementingkan hasil, belajar adalah hasil. Nggak peduli anak itu udah prosesnya gimana. Juga namanya behavior. Rangsangan juga. Ya, rangsangan juga. Ini stimulus, Pak. Stimulus. Misalnya gini soalnya. Guru itu harus sama dengan siswanya. Kalau guru kasih A, siswa harus A. Itu namanya behavior juga. Mementingkan hasil. Ya. Jadi mementingkan hasil seperti itu. Guru A harus paham A, siswa harus A juga. Nah, itu namanya behavior. Kebiasaan. Latihan misalnya. Dikasih latihan drill matematika. Itu kebiasaan juga. Namanya behavior. Atau latihan bicara bahasa Inggris. Terus bicara bahasa Inggris latihan. Itu namanya behavior. Kebiasaan, latihan. Dengan latihan jadi biasa. Namanya behavior. Kasih reward. Namanya behavior. Paham Bapak Ibu ya? Stimulus respon dan rangsangan. Paham Pak. Lanjut Pak. Contohnya ya. Contohnya. Soalnya seperti ini aja kok. Kasih rangsangan. Behavior. Langsung ya, bisa dipahamin ya. Langsung bisa ditebak Pak. Ya, saya mau lagi biar saya jelaskan Bu. Oke. Rangsangan behavior. Saya langsung Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Hari ini Pak Yani melakukan pembelajaran dengan tema lingkungan sekitar. Ini soalnya panjang lingkungan. Kita langsung ke bawah aja. Apa yang dirubahnya? Dirubahnya adalah sikap. Sikap itu perilaku, kepekaan batin. Untuk mengasah kepekaan batin dan sikap positif mereka. Sikapnya berubah, jelaslah behavior. Oke. Udah ya. Udah bisa dipahamin ya. Oke, saya jelaskan sendiri Bu ya. Biar ya. Oke. Pak Minho, kasih reward. Behavior. Sudah, kasih reward behavior. Sudah. Perolehan bahasa itu kebiasaan atau pembiasaan atau pengondisian, banyak latihan. Behavior. Oke. Teori ini memandang stimulus respon, behavior. Sudah. Apalagi nih soalnya. Belajar itu adalah dapat berhitung perkalian. Walaupun dia sudah belajar giat, gurunya sudah mengajarkan, tapi tidak dapat belum dapat dianggap belajar kalau belum bisa perkalian. Jadi harus sama dia. Pak Joko prinsip siswa dapat berhitung perkalian kalau dia sudah bisa perkalian. Kalau enggak, walaupun dia sudah belajar banting tulang tetap enggak bisa, enggak dianggap oleh Pak Joko. Berarti mementingkan hasil. Kalau mementingkan hasil namanya behavior. Ya, kalau mementingkan hasil namanya behavior. Sudah beres. Ya, bisa dipahami Pak Ibu ya. Kita ke humanistik. Lihat catatan humanistik. Humanistik catatannya.
Guru sebagai fasilitator, motivator, membantu siswa dalam hal pembelajaran, aktualisasi diri siswa, pemahaman diri siswa, potensi diri siswa. Intinya guru membantu mengembangkan potensi pemahaman dalam pembelajaran, fasilitator, motivator, aktualisasi diri. Ya, ini berat emang. Berat apa ya? Berat jadi humanistik ya. Oke, kita jawab ya. Kita jawab ke soal humanistik. Oke. Memperhatikan dan memberi motivasi belajar peserta didik. Memperhatikan, memberikan penjelasan kembali, yang belum paham, mampu memahami karakternya, jelas sekali humanisme. Seperti catatan tadi. Mampu memahami potensi siswa. Kalau ada siswa yang kurang paham, dijelaskan lagi. Memperhatikan karakter siswa, namanya humanisme. Soal lagi, Pak. Oke. Ibu Taat mengajar salah satu tema pembelajaran di kelas 5. Mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman dirinya. Ini ya. Juga namanya humanistik. Ya. Lagi Pak soalnya. Sebagai fasilitator atau pembimbing yang dapat berperan menciptakan sebagai fasilitator. Membantu mengungkapkan emosi peserta didik. Mengungkapkan emosinya. Membantu siswa belajar, namanya humanisme. Silakan dipahami. Ya. Silakan dipahamin. Ya. Silakan dipahamin. Sudah paham? Silakan. Kalau paham bilang paham, lanjut. Kalau enggak, lanjut ke yang mana mau diulang. Silakan Bu, dipahamin dulu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, paham bilang paham, lanjut bilang lanjut, kan gitu. Bernetik, Pak. Cybernetik bagus. Cybernetik itu Bu adalah pembelajaran online. Online teknologi pembelajaran jarak jauh. Oh, Oke Bu, paham? Cybernetik pembelajaran jarak jauh. Contohnya gini era 4.0 teknologi pembelajaran jarak jauh. Teori apa? Cybernetik. Sibernetik. Paham Tapi Bu? sekarang masuk sibernetik ini, Pak. Paham Bu? Nah, paham. Ya. Berhubungan dengan teknologi tapi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak Jauh. jauh. Seperti Zoom. Oke? Oke aman ya? Paham, Pak. Nah, oke aman ya. Insya Allah, Pak. Gestan nggak usah Bu, gestan nggak masuk. Udah. Aman. Gestan nggak masuk Bu, udah aman Bu ya. Gestan nggak masuk. Oke, udah aman lagi, udah ada lagi. Silakan tanya lagi. Nggak ada, lanjut. nggak ada. Oke, nggak ada ya. Lanjut. Tadi teori belajar selesai. Buka catatannya lagi. Catatan apa Pak? Catatan apa tadi? Lupa saya catatan apa. Kok yang ini pula catatan saya? Yang inilah. Catatan buka ya. Mana kita ya enaknya? Teknik penilaian. Teknik penilaian, Pak. Ya, teknik penilaian. Buka Kurang teknik penilaian paham, ya. Buka catatannya. Teknik penilaian sikap. Ya. Teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian keterampilan. Dibuka, Bu. Jadi Iya, buka. Pak. Sudah, Pak. Nah, ya, kita ke soal langsung Bu ya. Ke soal aja ya. Langsung soal aja, Pak. Soal aja. Oke, ke soal saja langsung. Kita ke soal ini aja. Mini tryout nih banyak nih. Mini tryout A tuh bagus soalnya. Ini saya. Berapa soal, Pak? Bu, banyak nih Bu. 7 soal Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham, Pak. Iya, kalau udah paham enak Bu kalau ini. Banyak soal ini. Karena saya tadi bahasnya teknik sama IPK sama TP yang soalnya banyak lah dulu kan. Waduh, banyak 7 soal. Ya banyak tapi kan gampang lah, gampang kali tinggal tutup. Ya, Pak, kalau sudah paham, gampang. Nah ini soalnya. Oke, saya mute dulu Pak Ibu ya, biar supaya gampang. Mohon maaf kalau nggak ini ya, saya besarkan. Kalau mau misalnya besar, saya besarkan. Karena ini nggak ada ini ya, tinggal saya besarkan aja. Gambar Bu ya, biar nampak semuanya. Mana tahu ada matanya kurang bagus. Saya nggak tahu semuanya nih matanya bagus apa enggak. Nggak mau besar ya. Besar lah, nah, dah. Oke, nampak Bu ya. Sebuah indikator dari kompetensi dasar menyatakan siswa mampu memperagakan. Alah, udah jelas. Memperagakan berarti keterampilan.
Bapak kok tahu Pak keterampilan Pak? Oke, saya jelaskan di sini. Nah, ini dia. Ya. Keterampilan ya. Kinerja, praktik, unjuk kerja, performance. Praktik itu memperagakan. Paham, Bu? Paham. Oke, praktik itu memperagakan. Maka ini jelas sekali praktik. Berarti keterampilan apa? Praktik. Unjuk Praktik. kerja. Unjuk kerja. Nggak mungkin jawabannya tes. Ya, Pak. Ini Tes kan itu kok kinerja ya, kinerja, keterampilan kinerja. Bu, diam dulu Bu, biar Ya, Pak Amir jelas. biar saya jawab. Betul ya. Nggak mungkin jawabannya ini tes objektif. Kenapa? Pengetahuan. Nggak mungkin portofolio. Kenapa? Bukan kinerja. Nggak mungkin proyek. Kenapa? Diminta kinerja. Nggak mungkin yang tes. Kenapa diminta pakai lembar, Pak? Karena instrumen. Instrumen itu bahasanya kalau nggak rubrik, lembar. Dari mana taunya, Pak? Dari catatanmu. Tengok aja di sini. Tuha. Alat instrumen gunakan kata lembar, checklist, rubrik, skala penilaian. Sudah saya buat selengkap-lengkapnya. Ini keterampilan kinerja, maka jawabannya yang di rubrik atau lembar unjuk kerja. Silakan paham bilang paham, tidak bilang tidak. Saya lanjut ke soal lainnya. Paham. Paham silakan, saya di-mute dulu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ibu jawab di pesan aja Bu, paham bilang paham lanjut. Oke, selesai. Ya, nggak paham. Nah nih lagi soalnya. Banyak soalnya, ini saya senang kalau itu soal. Indikator capaiannya adalah peserta didik dapat menyajikan. Pak, menyajikan itu apa, Pak? Kita lihat catatannya. Saya lembut ini. Catatannya mana, Pak? Ini. Ada kan, Nak? Ada. Mana, Nak? Ini, Bu. Saya mute lagi. Nih, catatannya nih, Menyajikan. Menyajikan itu adalah mempresentasikan. Samalah itu artinya. Saya ulangin, menyajikan sama hasilnya dengan mempresentasikan. Saya ulangin, menyajikan sama dengan artinya dengan mempresentasikan. Di manakah dia mempresentasikan? Oh, praktek. Kalau praktek, kita cek dulu soalnya. Sudah. Berarti ini menyajikan keterampilan unjuk kerja praktik. Ini keterampilan. Nggak mungkin jawabannya tes kognitif. Nggak mungkin tes lagi kognitif. Jawaban tinggal 2. Rubrik penilaian laporan apa rubrik penilaian kinerja. Ini menyajikan. Menyajikan tadi adalah kinerja. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari catatanmu. Tengok lagi catatanmu tuh, Bapak Ibu. Catatannya praktik, Bapak Ibu. Ini praktik. Kinerja, mempresentasikan. Praktik itu artinya kinerja. Berarti carilah jawabannya. Yang kinerja, bukan laporan. Maka jawabannya ini. Silakan dipahamin, paham bilang paham, tidak bilang tidak. Karena di Contoh rubrik penilaian laporan, Pak. contohnya, Bu. Ya Allah. Contoh yang mana, Bu? Soalnya, Bu? Yang penilaian laporan itu, Pak. Nggak usah, Bu. Nggak, ntar dulu. Contohnya kan, Bu? Ya, Ya, contohnya. Membuat laporan, Bu. Sudah, aman. Membuat laporan dengan teks tulis tadi. Ada, Bu? Bu, cepatlah, Bu. Jawab. Tanggapi saya, ya, Bu. iya Pak, ya. Jangan Ini kelamaan, dimuat Bu. tadi Tanggapannya, Bu. soalnya. Aduh. Inilah saya malah tanggapi saya cepat, Bu. Kenapa? Ini kita bahas yang Saya panjang. sudah jawab tapi dimuat. Membuat laporan itu rubrik penilaian laporan. Produk. Ketika produk itu rubrik penilaian laporan. Berarti produknya. Paham, Bu? Ya, Misalkan tadi, Lanjut. misalkan nih. Ibu kalau udah itu nanya, tanggapin langsung, Bu. Ya. Bayar saya enak. Jadi kalau nggak saya tanggapan, bolak-balik nanya saya. Saya ngomong sama diri saya sendiri takutnya saya nih. Mana lagi? Ntar Bu ya nih, biar Ibu paham. Ntar soalnya mana Pak? Ini ntar dulu. Saya kasih soalnya dulu nih. Dia soalnya. Aduh. Oke, apa Ibu ya? Sabar. Biar paham sama paham. Mana soal buat laporan dia?
Membuat laporan tadi dengan yang namanya teks tulis. Ingat tadi ya, menyajikan tadi namanya ini ya, keterampilan itu ya. Jangan nanti sampai salah lagi. Ya. Ya, mana lah tadi buat laporan tadi. Aduh, soal tadi udah terlalu mana-mana. Nah, ini nih melaporkan, Bu. Perhatikan, Bu. Perhatikan, Bu. Ya, Pak. Perhatikan. Nih ya. Melaporkan wawancara dengan teks tulis. Teks tulis ini berarti buat laporan. Membuat laporan ini bahasanya jadi panjang-panjangin. Melaporkan hasil dengan kosakata dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Berarti ini membuat laporan. Kok gitu, Pak? Teks tulis. Teks tulis itu membuat laporan. Kalau nggak percaya cari aja teks tulis berarti buat laporan. Membuat laporan itu keterampilan produk. Maka rubrik penilaian laporan. Tadi contohnya itu. Rubrik penilaian laporan atau produknya dinilai. Jawabannya ini yang E, produk. Paham, Bu? Paham, lanjut Buat Pak. laporan itu penilaian laporan. Benar tadi jawabannya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Siap. Nah, selesai ya, selesai ya. Selesai. Ya, saya oke. Menyajikan tadi kinerja jawabannya E. Kita lihat lagi soalnya di sini. Nah, ini soalnya lagi nih. Pak Latri menyusun perangkat pembelajaran, mengembangkan indikator, melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Melaporkan hasil percobaan. Ini bukan namanya produk. Kenapa? Kan nggak ada teks tulis ya. Perhatikan lanjut bahasanya. kerja. Tengok nih, yang ini. Baru paham, Pak. Nah, Bila ada teks tulisnya berarti produk lah, Pak. Di situ, Pak, emang susah. ini ada produknya nggak ada. Melaporkan hasil percobaan. Kan saya pahami dulu, Bu ya. Saya pahami dulu biar Ibu nih nggak pusing-pusing. Melaporkan percobaan, hasil percobaan, pengaruh kalor pada benda. Coba perhatikan soal yang tadi, Bu. Soal yang tadi. Bedakan, Bu. Tolong saya bedakan lah, Bu. Masa bedakan gini nggak bisa. Melaporkan wawancara bentuk teks tulis. Beda nggak sama yang tadi? Sama yang tadi? Sama yang ini. Bedakan dulu, Bu. Paham gimana bedanya tuh? Teks tertulis. Beda. Yang Kalau tadi ini nggak ada melaporkan teks dengan tulisnya. Dipahami, Bu? Bisa dipahami, Bu? Bisa. Kalau Bisa, ini Pak. produk apa kinerja? Kinerja. Kinerja. Melaporkan itu sama halnya mempresentasikan, sama halnya menyajikan. Hasilnya. Bisa dipahamin? Tidak Pak, kalau yang tadi kok beda, Pak? Ah, ini anak-anak nih. hasil Ini kenapa dia kinerja. tidak Kinerja. tidak kinerja? Pak, baca soalmu sampai habis dalam bentuk teks tulis. Baca soalnya sampai habis dalam bentuk teks tulis. Ada barangnya. Ingat ya, nanti jangan salah tanggap ya sama saya ya. Nanti kadang-kadang kan saya bilang kata depannya aja nih, kadang-kadang nih saya malas. Jangan lama ngerti lah intinya ya. Teks tulis, bentuk teks tulis, laporan sudah beres, Bu ya. Oke, udah ya, jangan lagi kemana-mana ya. Ini gak ada teks tulisnya, berarti apa? Kinerja. Ingat ya tuh, Bu ya. Nanti jangan lupa, Pak, melaporkan Pak, kinerja saya jawab Pak. Bilang Pak Amir kinerja. Padahal belakangnya teks tulis. Saya lagi salahin, nah, pening saya. Ya. Kinerja ya, nggak mungkin pakai soal, nggak mungkin pakai soal, nggak mungkin pakai soal. Bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Lanjut. Nggak mungkin pakai sikap. Ya. Namanya keterampilan, kinerja keterampilan kan? Iya. Kalau nggak paham kinerja keterampilan, lihat catatannya di sini, ha. Di mana tadi? Di sini, ha, catatan. Ha, kinerja. Keterampilan. Ya, nih, ha, keterampilan kinerja tuh, ha. Nah. Paham ya Bapak Ibu? Paham bilang paham, enggak bilang enggak. Paham banget. Jawab. Ya, oke. Lanjut kita ke soal. Soal ini banyak, 7 soal, Bu. Gampang-gampang ya. Akan mengevaluasi sikap siswa. Sikap, Bu. Jangan jawab keterampilan. Nggak mungkin jawabannya yang C. Nggak mungkin jawabannya yang D. Saya langsung gitu, Bu ya. Karena diminta sikap, Ibu cari yang salah. Jangan cari yang benar. Paham, Bu? Nggak mungkin yang D. Cari dulu yang salah. Cara saya bisa dipahamin, Bu. Cari dulu yang
Yang salah. Kenapa yang salah cari dulu? Karena memudahkan ibu dalam menjawab soal. Ya. Instrumen. Diminta instrumen. Instrumen. Ibu lihat catatan. Harus Nggak pedoman. paham catatannya buka. Di mana Pak nih? Instrumen. Instrumen sikap pakai kata apa katanya? Lembar. Kata lembar, rubrik, pedoman. Beri pedoman. Berarti ada kata lembar, rubrik, pedoman. Carilah dia. Oh, ada toh iki. Jawabannya. Alhamdulillah. Silakan dipahamin, Bu. Ya, catatan saya selengkap-lengkapnya untuk apa? Memudahkan manusia. Guru-guru untuk jawab soal. Paham, Bu? Paham. Paham. Lanjut kita. Ya. Sama seperti ini. Kalau ada soal-soal seperti ini, guru kelas 3 menuliskan indikator sikap untuk mengukur sikap, mengukur aspek kognisi, afeksi, kognisi yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan gejala sosial. Nanti ada nih yang salah persepsi dengan sekali ket. Pak, ada bahasa yang mengukur, Pak. Saya jawab sekali ket. Semua yang mengukur apa sekali ket? Nggak cocok lah ya. Mengukur apa dulu? Mengukur sikap sosial dalam gejala sosial. Pendapatnya diukur. Ya. Pendapatnya tentang gejala sosial itu diukur. Misalnya makanan, minuman, pakaian. Pendapatnya diukur. Itu namanya sekali ket. Jangan kemana-mana. Ya. Jangan kemana-mana nanti. Mengukur sikap nasionalismenya. Ya. Itu dengan pendapat sekali ket juga bisa. Namanya gejala sosial. Ya. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa dipahami ya sekali ket? Mengukur gejala sosial. Gejala sosial. Contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian, lagu-lagu. Gejala sosial lah itu sekali ket. Pendapatnya diukur. Ya, beres. Sama seperti soalnya. Jangan sampai salah lagi. Mengukur pendapat siswa tentang hidup rukun dengan temannya. Instrumennya adalah pendapatnya diukur. Nih Bu, ada baca pendapat Bu? Ada nggak baca pendapat sini? Ada. Nah, mengukur pendapat siswa namanya. Jadi paham Ibu? Paham, bilang paham. Bisa paham. Ya. Walah. Nur Fitri, Bu Nur, udah saya kasih catatan, masih juga banyak Pak rubrik itu Pak di keterampilan Pak. Capek saya. Udah saya bilang tadi, rubrik itu isinya skala penilaian, bahasanya bisa lembar, bisa rubrik, bisa pedoman. Kenapa? Nanti diganti-ganti soalnya Ibu cari rubrik nggak ada misalnya nanti. Ya, soalnya apa nih soal tadi nih? Saya bilang tadi. Nggak ada bahasa rubrik di sini. Nah nih bahasa rubrik. Aduh, mana nih ini. Ini ya Bu, nomor Bu ini nih. Biar saya pahamkan biar cepat nih Bu Nur Fitri nih. Lah, ini instrumen apa nih? Instrumen keterampilan kan Bu? Lah, ada bahasa rubrik ya salah semua. Ya, saya ulangin sekali lagi ya biar cepat paham Ibu Nur Fitri. Nah, saya kasih catatannya, tolong dipahamin Bu, jangan dengan pendapat Ibu lagi yang dipahami pening saya jadinya. Nah, kalau misalnya pakai rubrik aja keterampilan, maka jawabannya salah semua, nggak ada jawaban. Sudah? Kenapa? Karena kalau rubrik itu artinya lembar checklist, artinya skala penilaian. Sudah ya? Udah pahamin. Ini jawabannya B. Kalau rubrik semua di sini ada, nggak ada jawaban rubrik di sini. Jawabannya B. Lembar checklist sama artinya dengan skala penilaian. Saya bilang catatan tengok Bu. Aduh, saya bilang nih. Alat nggak percaya sama saya itu mas saya nih. Alat instrumen penilaian. Gunakan kata lembar checklist, rubrik atau skala penilaian. Sudah Bu ya? Fokus Pak. Bukan saya yang fokus, Ibu yang itu yang fokus harusnya. Aduh saya bolak-balik ngulang itu aja, tanya rubrik lagi. Aduh, pening saya. Ya, lanjut Pak. Ya lanjut ya. Lanjut Ya. aja Pak, selamat malam. Nah, Betul Pak, udah ya, maksudnya gini Bu. Percaya ntar ya, saya jelaskan. kasihan Pak. Biar saya nggak ini, karena kan kita ini semuanya harus lurus. Biar supaya nggak terlalu ribet. Ini Bu, baca di sini.
Alat instrumen penilaian ini ya baca. Gunakan kata lembar checklist, rubrik atau skala penilaian. Percayalah sama saya, Bu. Nah, skala sikap, lembar, rubrik, pedoman. Pak, kalau rubrik, Pak. Rubrik itu artinya samalah skala penilaian. Sama lembar checklist, samalah itu orang itu artinya. Udah, lanjut kita ke soal ini. Ya. Saya tekankan itu biar cepat paham. Mendemonstrasikan perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator. Mendemonstrasi itu kinerja. Praktik. Tahu Pak, tema catatan kinerja. Cari jawabannya rubrik kata Ibu tadi. Nggak ada rubrik, Bu. Makanya nggak ada jawaban. Oke. Nggak mungkin pakai soal pengetahuan. Nggak mungkin pakai soal pengetahuan. Nggak mungkin pakai soal pengetahuan. Checklist. Nggak mungkin pakai sikap. Karena keterampilan, kinerja keterampilan. Jawabannya begitu gampangnya jawab soal, Bu. Ya. Rubrik nggak ada, ganti lembar checklist. Rubrik nggak ada, ganti pedoman. Rubrik nggak ada, ganti skala penilaian. Kalau ada rubrik ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Lebih cepat, lebih bagus paham. Aman ya? Bisa dipahamin? Aman. Nah, enak saya. Buka catatan, saya main cepat. Menyajikan. Tengok tadi menyajikan apa tadi? Praktik, Pak. Praktik, bagus, bagus. Praktik. Tahu dari mana Pak ini? Praktik, menyajikan itu bahasa lainnya apa Bu? Mempresentasi. Presentasi ya, namanya unjuk kerja atau praktik. Ingat kata menyajikan itu unjuk kerja. Cari jawaban unjuk kerja. Cari jawaban unjuk kerja langsung Bu. Apa jawabannya? Lembar unjuk kerja. Jawabannya C. Oke. Pak. Paham ya Bu? Paham. Nah. Menemukan C berapa? C4. Kalimat efektif. C4. Berarti kognitif Bu ya. Berarti saya mau dulu Bu. Kognitif. Berarti kognitif. Kalau kognitif berarti pengetahuan. Tengok pengetahuan catatan Ibu. Soal. Ya, soal. Soal. Tekniknya tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alatnya soal. Oke, kita baca soalnya. Soalnya adalah menentukan kalimat. Ini kognitif atau pengetahuan. Instrumennya alat. Alatnya pakai soal. Nggak mungkin ini salah. Nggak mungkin ini salah. Nggak mungkin ini salah. Nggak mungkin ini. Berarti Mau ya ke E? Pak, nggak ada soalnya Pak. Ya mau nggak ada jawaban lain. iya. Apa bukan B, Pak? Itu Oh iya, instrumen. betul. Ada. Itu hot. Iya, Pak. Kasih, Itu Bu, instrumen yang paham. diminta, Pak. Ini salah. Instrumen, Pak. Ini salah. Ini salah. Yang B, Jawabannya Pak. ya. Pilihan ganda. Instrumen. Soal pilihan kan? Iya. Kenapa saya Bu? Bisa dipahamin? Pilihan ganda. Kalau Ibu sudah tahu saya Bisa, salah Pak. di mana, Ibu bisa Paham, Pak. koreksi. Bapak Ibu bisa koreksi saya. Itu tandanya Bapak Ibu udah bisa memahamin. Bapak Ibu tadi yang udah bisa mengoreksi saya, itu artinya udah paham. Paham ya? Insya Allah, Pak. Silakan. Iya, pilihan ganda termasuk tes tulis ya? Iya, Pak. Tes Iya. tulis itu kan Oke. pakai instrumen. Bentar. Bu Alpia, silakan buka catatanmu Bu Alpia. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Tes tertulis, tekniknya tes tertulis. Diminta instrumen Bu. Maka soal jawabannya. Soal pilihan ganda nih. Instrumen yang diminta, nih dia. Udah saya bagi nih. Ini tekniknya ke bawah, instrumennya ke sini. Jawabannya teknik. Apa instrumen diminta? Diminta adalah instrumen. Kalau diminta instrumen, maka cari soal. Soal. Kenapa? Ini pengetahuan. Pengetahuan. Maka jawabannya adalah B. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke. Ya. Yang misalnya tesnya di Juli akhir, yang nggak usah terlalu paham juga dulu ya, karena beda Zoom ini masuk nih karena ini aja ini. Ya, yang UP-nya di akhir Juli masih lama nih, UP yang paling penting di ini di apa yang 24 Juni nih. Bulan Juni. Iya. Oke, dah ya. Udah paham ya?
Sudah paham, Paham, Pak? Pak. Apa lagi Pak soalnya Paham. Pak? Tengok lagi soal sini, teknik penilaian. Ya, biar makin paham Bapak Ibu ya. Tinggal IPK. Sudah? Biar makin paham kita ke soal-soal di sini. Ada nggak ada jawabannya di sini? Mudah-mudahan ada lah soal-soal yang itu. Oke. Kita bahas soalnya. Mudah-mudahan ada Pak Ibu soal teknik penilaian biar tidak kemana-mana lagi pikiran. Mana lah soalnya nih? Teruslah, yuk ada. Bukan. Kognitif, guru, pendor. Ini. Nah, ini nih, melaporkan hasil wawancara dalam bentuk tekstul. Dalam bentuk tekstul. Teks tulis. Instrumennya adalah Aduh. iya, instrumennya harusnya pakai kata lembar kan, Bu, atau rubrik kan? Iya. Tapi ini soal UP asli loh, Bu. Soal UP asli. Mau nggak mau jawabannya kemana? Aduh. B. Mau nggak mau jawabannya ke B. Ya. Harusnya pakai rubrik, Pak. Iya, bener. Tapi kan mau nggak mau jawabannya ke B. Kenapa saya bilang ini dalam bentuk teks tulis, berarti membuat laporan. Membuat laporan jawabannya cuma Ya, B. pilihannya kan Instrumen. Harusnya kalau mau benarnya gini. Pakai kata rubrik penilaian produk. seperti ini baru benar. Oke? Bisa dipahami, Bu ya? Bisa. Lanjut kita ke soal berikutnya. Indikatornya adalah mencari makna atau sulit. Kognitif. Ya, kognitif. KD4 mana? KD4 keterampilan. Iya, KD4 keterampilan, betul. Ya, kognitif mana teknik penilaiannya? Diminta teknik, Bu ya. Teknik. Mungkin kinerja, nggak mungkin non tes. Inilah. Paham? Paham. Ini udah gampang ICT. Ini lagi. KD3, pengetahuan. Menganalisis juga pengetahuan. Menganalisis juga pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, jadi jawabannya harus apa diminta, Bu? Alat evaluasi. Bentar ya, alat evaluasi nih, alat evaluasi. Alat diminta, Bu ya, alat. Tulis pilihan ganda. Nggak mungkin sekali ke pendapat ya. Diminta kognitif, nggak mungkin skala Likert mendapat itu. Lembar jurnal perilaku ini sikap, instrumen sikap, pedoman observasi instrumen sikap, lembar ini instrumen sikap, tes ini adalah alat evaluasinya. Kenapa? Soal pilihan ganda. Ya, bisa dipahamin, bisa ya Bu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini suara saya, Bu. Nah, oke, lanjut soalnya, saya mau lagi. Oke, ini soalnya lagi tadi nih. Melaporkan tadi udah nih, melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor. Ya. Melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor. Ini tidak ada teks tulisnya ya. Maka jawabannya ini adalah ya lembar checklist. ya, lembar checklist ya Bu ya. Ya. Ya, lembar. Nggak mungkin ini. Jawabannya B. Sama-sama yang tadi ya. Sama yang tadi, benar sekali Bu. Ya. Cuman saya masuk soal ulang aja ya Bu, biar makin paham. Habis lagi nggak ada. Kami ada TO yang kelima yang baru Pak. Iya. Mana ada TO yang lagi Pak? Udah habis Pak. Udah capek saya buat soal Pak. Pak Idris. Nggak lagi soal habis. Udah nggak sanggup lagi Pak buat soalnya Pak. Pak Amir, soal yang terakhir dibahas barusan Pak Amir. Sekali lagi Pak. Yang ini. Ini Bu. Lembar checklist, Pak. Ya, yang ada lembar checklist tadi loh. Ini kan Bu. Melaporkan hasil percobaan itu sama halnya dengan persentase Bu. Ya. Beda yang tadi melaporkan hasil percobaan dengan teks tulis itu produk. Ini melaporkan hasil percobaan, berarti persentase dia. Persentase berarti itu kinerja. Kinerja Bu, kinerja itu keterampilan. Keterampilan jawabannya bukan A, bukan C, bukan D. Kenapa soal? Kenapa pakai soal? Bukan E sikap, jawaban langsung B. Pahami Bu? Paham Pak Amir. Nah, aman. Oke. Paham. Aman ya?
Aman. Aman, Mbak. Nah, udah mau habis suara saya, Bu. Bentar ya. Bu Rista, instrumennya sikap. Instrumen sikap. Nggak mungkin pakai soal, nggak mungkin pakai tes lisan, nggak mungkin dokumentasi. Instrumen ini apa? Pedoman. Dari mana taunya? Dari catatan saya yang saya kasih. Pedoman. Kalau sikapnya Instrumen daripada pengetahuan. ini ya, baca nih. Instrumen dari penilaian sikap gunakan kata lembar, rubrik atau pedoman. Tinggal tengok aja soalnya. Gunakan kata rubrik, pedoman atau lembar. Jawabannya B lah. Ya kan, Bu? Iya, Pak. Wawancara juga betul ya, Pak? Wawancara. Wawancara. Ini instrumen, Bu. Teknik wawancara. Itu tekniknya, Ibu. Yang diminta instrumen, Bu. Alatnya, Bu. Wes saya pahamin lagi, Bu ya. Dari tadi saya bilang, Bu, capek. Saya mau capek. Habis suara saya. Alat instrumen Semangat, penilaian Pak. sikap. Gunakan kata lembar, rubrik, pedoman. Kok nggak mudeng-mudeng, Bu? Ya. Dari tadi saya bilang, gunakan kata lembar, rubrik, pedomanan untuk instrumen penilaian. Teknik penilaiannya, kalau diminta teknik, pakai yang ini, observasi, wawancara, penilaian diri, teman. Yang diminta alat, Bu. Kalau alat, berarti namanya pakai kata pedoman, lembar, rubrik. Ya, Bu ya. Yang ini nggak mungkin, Bu. Kenapa? Soal. Ngapain pakai soal? Sikap kok. Kenapa pakai tes lisan, Pak? Ngapain? Pengetahuan kok. Jawabannya tinggal yang B sama yang D. Kalau Ibu jawab D, boleh. Diganti instrumennya dengan teknik. Kalau Ibu jawab D, boleh. Instrumen ganti dengan teknik. Diminta soal instrumen, pakai kata lembar, rubrik, atau pedoman. Jawabannya B. Paham, Bu? Intinya kalau instrumen itu ada barangnya, ada lembarnya ya. Instrumen namanya, Bu. Itu alat. Oke. Instrumen sama alat sama ya? Wah, aduh, batu. Alat itu instrumen. Alat instrumen penilaian. Jangan tanya lagi, Pak. Ini sama Pak Aldo. Aduh, nyanyi saya. Nah, Bu, sudah Pak. lanjut. nyanyi terus nanya. Ya, bentar lanjutnya. Sekali lagi, bentar lagi. Jangan lagi terjebak-jebak dengan kata alat instrumen. Udah jelas tuh. Alat instrumen penilaian samalah artinya tuh. Kalau nggak paham lagi, udahlah. Ini ku apa aja coy ini? Gerem kali aku udah. Alat instrumen. Oh, tanya lagi yang mana yang beda. Masuk kepalaku, pusing kepalaku ini. Cuman paham ya? Paham, Pak. Jangan tanya lagi alat instrumen itu sama atau enggak. Sama lah itu ya. Oke. Sabar, Pak. Sabarlah kau bilang ya. Itu aja kau tanya, sabar. Kalau nggak sabar udah aku banting laptop nih. Nah. Syukur aku ada campuran syukur aku tinggalan di daerah Trans orang Jawa. Kalau tinggal aku di mana aku banting laptop ini udah. Susah, Pak, nggak buat. Ya kayak mana lagi? Biarlah. Kalau penilaian nggak ketinggal banting. Pak Amir. Itu canda-canda itu. Supaya asik. Oke. Minum, Pak. Suaranya Minum, udah minum bolak-balik, Bu. Membedakan. Itu namanya kognitif. Jangan sampai salah. Kognitif. Pahami itu kognitif. Pak, tahu dari mana, Bapak? Membedakan itu kognitif. Mampu membedakan karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi. Instrumennya, ingat. Instrumen pakai soal. Instrumen pakai soal. Tahu dari mana, Pak? Catatan. Dibuka dong. Soal. Pakai soal ya. Bentar ya. Ntar dulu. Pakai soal, Bu ya. Alat instrumen itu pakai soal. Soal. Oke, sudah ya. Catatan dibuka. Kita langsung kemari. Soal. Maka soal itu cuman yang di dong.
Ini nggak mungkin keterampilan, nggak mungkin keterampilan, nggak mungkin. Ya ini nggak mungkin pakai yang I. Silakan dipahamin. Silakan dipahamin. Lanjut, Pak. Ini soal yang sana atau buatan Pak Amir? Apa Pak, Bu? Apa Pak? Ini soal dari UP kemarin atau soal UP kemarin atau buatan Pak Amir? Cuman ya kadang ada yang dibuat Pak, cuman beda-beda, cuman diganti-ganti bahasa aja Pak. Modifikasi. Iya, maksudnya kok lebih jelas, artinya terlihat. Iya. Sama lah Pak, soal yang saya buat tuh soal jenis UP juga, tapi saya ganti bahasa aja. Maksudnya paham kan Pak? Paham. Ganti Maksud bahasa. Jelas terlihat. Iya. Oke, paham ya? Paham. Paham Bapak Ibu ya? Nah. Lanjut. Menyajikan. Langsung menyajikan apa? Tampilan. Keterampilan apa? Kinerja. Kinerja. Kalau keterampilan pakai apa bahasa instrumennya? Kinerja. Cuman dua jawaban yang mana? Yang D apa yang E? Bagus. Jawabannya. Bisa dipahamin? Bisa. Aman ya Bu ya? Aman. Kalau agak pelan bisa, Pak. Aman Bu ya? Aman. Menyajikan itu dari mana Bapak tahu Pak itu Pak kinerja? Kan udah saya bilang catatanmu dari sini ha. Persentase sama artinya dengan Menyajikan. menyajikan. Bagus. Menyajikan sama artinya dengan Presentasi. melaporkan juga itu sama artinya dengan presentasi. Tapi kalau bahas di belakangnya teks tulis berarti buat laporan. Tapi kalau hanya melaporkan itu juga presentasi. Menyajikan juga presentasi. Presentasi itu praktik. Praktik itu kinerja. Paham Bapak Ibu ya? Menyajikan artinya ini kinerja. Jawabannya cuma yang E. Oke? Pas pula instrumen pakai rubrik. Oke? Pas. Oke. Pak bahas mereka Pak udah dibilang Bu Siti. Lah dibilang hari ini bahasnya yang itu diminta PTK kemana-mana. Pikirannya besok lah Bu. Ya PTK tuh. Lanjut aja, Pak. Nah saya bilang kemana-mana. Pikiran ibu-ibu ini kemana-mana. Awak bahas ini dia minta itu. Awak bahas ini perempuan nih. Awak bahas ini dia minta itu. Enak laki-laki kadang. Konsisten. Perempuan nih awak bahas ini dia minta yang itu. Dikasih yang ini bayar lagi ke situ. Macam berdagang awak bikinnya. Ini perempuan. Namanya perempuan, Pak Amir. Itulah geremnya saya Bu. Udahlah saya jelaskan capek suara saya. Kak, saya minta PTK Pak. Astagfirullahaladzim. Mute aja semua. Iya, saya mudah Bu. Saya astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar saya nih. Tadi bilang di Zoom tadi. Bahasanya yang ini. Geremnya aku lah ya Allah. Udah, Pak, enggak usah dianu, lanjut gitu aja, Pak. Lanjut, Ya Pak. bentar, lanjutnya ke soal itu. Sabar dulu, cari soalnya saya nih Bu. Sabar. Daripada marah-marah. Ya nggak apa Bu. Saya Pak. bagusan saya marah langsung Bu. Kenapa? Saya nggak mau mendem orangnya Bu. Nggak enak hati saya Bu. Males. Sabar Pak Amir, itu sudah tua Pak Amir, itu ibunya Enggak, sudah saya marah itu, marah tuh saya tuh langsung saya nih orangnya meluapkan emosi langsung. Nggak mau tunda-tunda. Kenapa? Males. Kalau orangnya tersinggung, ya nggak masalah. Iya, kalau orang tersinggung nggak masalah. Oke, paham ya? Satu lagi lah nih ya. Mengaitkan karakteristik, mengaitkan itu kognitif, pengetahuan ya, pengetahuan. Maka ibu carilah yang pengetahuan. Nggak mungkin pakai yang A, keterampilan. Nggak mungkin pakai yang B, praktek. Nggak mungkin pakai yang D. Nah, tinggal yang C lah. Instrumen kan? Ya. Nah, paham Bu ya? Ada paham ya? Insyaallah Pak. Insyaallah, Bu. Nah, aman. Oke, siap. Lanjut. Lanjut kita ke buka Bu. Bu. Aduh. Minum, Pak. Nah, Bu, udah minum lah balik Bu. Nah, entah hilang tangga lagi nih. Buka Bu, buka yang namanya ini Bu. Apa namanya? KKO ya.
Udah Pak Amir udah dibuka, Pak Amir udah dingin, Pak. KKO. Udah dingin Ibu. Ibu udah dibuka dingin. Nah, ini KKO ya. Ya. KKO dibuka. Dari pindu oleh Pak. KKO dibuka ya Bapak Ibu. Ya, Pelan-pelan Pak. nih. Ya, menyebutkan C1, C2, C3 itu paham-pahamin lah ya. KKO pengetahuan ini. KKO keterampilan tadi menyajikan ya. KKO pengetahuan keterampilan. Ya, sudah dibuka semua. Maka perhatikan rumusnya. Rumusnya perhatikan. Ini rumusnya nih. Nggak boleh jika KDC2 contoh nih ya, jangan nanti KDC2 terus enggak. Jika KDC2 diminta IPK mana yang tepat, maka cari dahulu di pilihan jawaban yang KKO-nya setara. Ya, yang setara tuh cari, ya. Kalau nggak ada yang setara, boleh pilih di atasnya. Kalau intinya nggak boleh turun, itu paling penting. Nih ya, intinya nggak boleh turun dari KD, paham ya? IPK harus sesuai dengan KD. Jika KD C2 diminta IPK hot, maka carilah C4, C5. IPK-nya harus sesuai KD. Jika KD pengetahuan diminta IPK keterampilan, maka di pilihan jawaban cari KKO yang keterampilan. Intinya nggak boleh turun. Kita ke soal ini aja, ke soal yang itu apa tadi namanya? Soal IPK ini dia. Itu ya, kita ke soal Bapak Ibu ya. Ini ABCD, nantilah itu ABCD tadi udah. Ya. ABCD-an ini soalnya. Sabar Bapak Ibu ya, kita udah nih. Oke. Kita ke soal UP dulu aja, biar paham soal UP-nya. Ini juga soal buatan dewek. Ini soal UP-nya. Buatan dewek ya bisa biasalah. Kadang-kadang cuma dari soal ini aja diganti. Guru kelas 5, KD-nya KD 44. Perhatikan KD 44. Jangan sampai salah lihat KD 44. Menyajikan jelas keterampilan. Keterampilan. Indikatornya jangan Ibu cari yang menganalisis. Kenapa? Keterampilan masa cari diminta ke ini juga apa namanya? Menyajikan Diminta pengetahuan. Salah ya. Mendiskusikan nggak cocok. Menyusun ini juga C6 cocok. Membacakan nggak cocok. Mempresentasikan sama dengan menyajikan. Tadi saya bilang menyajikan itu sama dengan presentasikan. jawabannya C. Presentasikan. Dipahami dulu Bapak Ibu. Saya dulu ya, dipahami dulu Bapak Ibu. Paham bilang paham di pesan, saya ulangin ya. KD-nya 44 menyajikan keterampilan. Hasil penggalangan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Rumusan indikatornya adalah cari yang indikatornya keterampilan. Keterampilan itu jawabannya yang sama dengan menyajikan yang mana? Mempresentasikan. Sudah jawabannya C. Kenapa yang A salah? Nggak cocok. Kenapa yang B salah? Menganalisis itu pengetahuan. Menyusun nggak cocok dengan menyajikan. Membacakan juga nggak cocok dengan menyajikan. Maka jawabannya mempresentasikan. Dan sesuai dengan KD-nya. Oke, aman Bu ya? Paham bilang paham? Nggak bilang nggak? Paham, alhamdulillah ya. Pak, suara sama Bapak pelan Pak. Iya, udah mau habis. Udah pelan-pelan aja lah. Nggak bisa lagi marah-marah. Apa sakit tenggorokan. Maksa jadi orang Jawa nih. Terdapat tujuan pembelajaran di kelas yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Berdasarkan karya tersebut, kegiatan apa yang tepat dilakukan anak itu? Menyajikan karya. Ingat, menyajikan karya berarti ada karya, ada produk. Semuanya pakai produk. Ini melaporkan hasil, produknya ada laporan. Membuat video ada produknya. Pameran ada produknya. Karya ada produknya. Poster ada produknya. Sesuaikan dengan KD. KD-nya hemat listrik. Maka jawabannya E. Kenapa kalau enggak A, B, C, D, Pak? Baca sendiri, nggak nyambung. Nggak nyambung dengan KD-nya. Beres. Paham bilang paham, enggak bilang enggak. Biar kita lanjut. Paham, Pak. Paham.
Jawabannya E, Bu. Kenapa jawabannya E? Jawabannya E kenapa, Bu? Sekarang kelas Menyajikan karya tentang penghematan energi listrik. Nggak mungkin jawabannya A, isolator. Nggak nyambung kali sama yang KD-nya. Rangkaian listrik nggak nyambung kali sama yang KD-nya. Replika listrik nggak nyambung. Disuruh hemat listrik kok masa yang instalator. Rangkaian listrik yang D nggak nyambung. Yang diminta hemat listrik. Maka yang E karyanya buat poster. Kan menyajikan karya. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Paham. Nah, Paham tidak? habis suara Bu. Paham. Suara Bataknya udah mulai habis ya. Ibu Gusti, seorang guru kelas 5 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan, menganalisis C4. Kognitif. Kognitif C4 ya. Tahu dari mana, Bu? C4-nya. Ibu tengok aja, Bu ya. Analisis. Ibu tengok catatan, Bu ya, menganalisis. Bener nggak C4, Bu? Di KKO yang saya buat tadi, Bu. Ya, betul, Pak. Betul, alhamdulillah. Supaya dapat mengukur kemampuan HOT itu C4, C5, C6 ya, Bu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Perhatikan aturan mainnya. Ketika diminta IPK HOT, maka cari C4, C5, C6. Kita analis, Bu. Menjelaskan. Tengok, Bu, KD-nya, Bu. KO-nya C2. Bener, Bu. C2. KD-nya C4, Bu. Boleh turun, Bu. Tidak bisa. Boleh. Tidak. Menjelaskan C2. C2. Boleh turun, Bu. KD C2. Tidak, Bapak. Ya. Bentar yang C ya. Yang C jawabannya C, Mang. Yang menyebutkan C1, Bu ya. C1. Tidak Boleh bisa. turun, Bu. Enggak Tidak boleh. Ya. Memberi contoh C2, C2. Bu. C2. Boleh turun, Bu. Enggak boleh. Prediksi. Yang mau nggak mau ke C kamu jawabannya. Iya. Ya, Bapak. Memprediksi C5, menafsirkan C5. C5. Ada, Bu? C5 menafsirkan? Ada, Pak. Iya, memprediksi itu Pak. menafsirkan. Paham, Bu? Paham. Alhamdulillah. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Ya, saya nggak paham. Saya, Bu, dikuras tapi habis kata. Yang penting kawan-kawan ini dapat cerdik. Saya paling penting kalian dapat cerdik. Itu saya pentingnya. Amin, Kalau Bapak. kalau saya dikuras ilmu saya nggak masalah. Amir. Makasih. Ya, oke. Nggak apa, Bu. Saya dikuras ilmu saya nggak masalah. Yang penting ilmu teruslah dapat cerdik. Itu yang paling penting bagi saya. Mengklasifikasikan, Bu. C berapa, Bu? Tengok, Bu. Tengok, Bu. C2. C2, Pak. C2. Nampak kan, Bu, di catatannya? Ya. Nampak, Bapak. Pak, boleh bawa catatan, Pak. Itu urusanmu, nggak urusan saya. Ya, capek lagi bilang itu. Menilai. C5, Bu ya. C5. Menjelaskan. C2. Mengorganisasikan. C6 ya? C4 apa C6? Mengorganisasikan. C4, Pak. C4. Menganalisis. C4. C4. Memperasakan. C5. Memperasakan itu mengubah gitu lah. Menafsirkan itu, Pak. Nah, menafsiran gitu. C5 ya. Ya, C5. Oke, sudah. Ibu lihat rumusnya, Bu. Rumusnya apa? Ketika KD C2 diminta indikator aja IPK. Saya mau dulu ya. Tengok mainannya. Mainannya atau nomor 1 mainannya? Mainannya atau nomor 1. Jika KD-nya diminta IPK saja, maka cari yang setara dulu. Cari yang setara dulu. Ada langsung setara? Ada, Pak, yang B. Jawabannya B. Jelaskan. Ya, kenapa, Pak? Kenapa nggak diminta IPK hot? Kan soalnya nggak minta IPK hot. Diminta Iya. IPK aja. Kalau IPK aja, cari dulu yang setara. Setara. Kalau nggak ada, Pak, cari atasnya. Ya, Wah, Paham, Bu? C3 ya. ya Paham, C3 Bapak. dulu, betul, Pak. C3 dulu. Kenapa? Tingkat Paham. kecil. Oke? Iya. Aman ya? Lanjut. Aman. Oh ya Allah, mampus kita nih. Lanjut kita. Menganalisis C berapa, Bu? C4, Bapak. C4. Yang nggak tahu C di mana, lihat catatan. C4. Diminta hanya indikator aja, Bu ya. Ya. Indikator aja ya. Kita nggak kemana-mana ya, cuma diminta indikator aja. C4 memberikan contoh C2, Bu. Menjelaskan C2, Bu. C1. C1. Kan nggak boleh turun kan? Iya. Nggak boleh. Yang mau nggak mau jawaban E. Kok bisa gitu, Pak?
Ya kan kalau nggak tahu intinya nggak boleh turun. Oke. Iya, Kan, Bu? Pak. Iya, betul. Kan kata kuncinya nggak boleh turun. Ya udah Ya. jawabannya E. Iya, siap-siap, Gampang Pak. Ya emang gampang. Kalau Oke, paham Pak. KKO. Kalau nggak paham KKO, menganalisis C berapa ya? Embuh, jawabannya embuh dari situ. Lanjut. Lihat catatan. Nah, ya, boleh bawa catatan, Bu. Boleh. Itu urusan kalian, nggak urusan aku kan gitu. Jalan KKO. Oh, belum dibesar rupanya, makanya saya nggak nampak tadi. Maaf. Lupa diperbesar. Dah. Udah malam, Pak. Mantap Ya, kami ya. emang dari tadi udah malam, Bu. Tanya lagi, udah malam, Pak. Dari tadi kita mulai malam. Ah, gimana ya ini? Minum, Pak Amir, minum. Udah habis minum dulu. Mulai juga malam-malam. Iya. Menjelaskan C berapa, Bu? C2. Menemukan. Ya, C3. Oh, jadi Iya, kalau nggak percaya lihat catatan Bu ya. Kurang ya, tepat. Pak. Yang kurang tepat Berarti yang turun ini. yang turun Bawahnya. paham. Yang di bawahnya. Memberi contoh Iya. C berapa, Bu? C2. C2. Cocok. Cocok. Menggambar C6. Benar. Cocok. Kan masih di atas. Iya. Iya. Nggak boleh di bawah. Menyebutkan C1. C1. Nggak cocok. Menemukan C3. Cocok. Menemukan C1. Cocok. Ada dua nggak cocok. Tapi sesuaikan dengan soal. Soalnya menemukan jaring-jaring kubus. Kalau menemukan jaring-jaring, maka jawaban yang E masuk. Karena nggak suruh menyebutkan. Nggak suruh menyebutkan di 3KD ini. Disuruh mencari jaring-jaring kubus. Yang ini masuk. Maka yang depan adalah yang C. Yang salah adalah yang C. Silakan dipahamin. Kenapa yang C? Kenapa yang C? Karena soal KD-nya nggak minta menyebutkan. Minta kenali jaring-jaring kubus. Lebih tepat. Nggak boleh turun. Kenapa E, Pak? C1 benar. C1 itu sudah dia seperti C2, C3. Kenapa? Kenali gambar yang merupakan jaring kubus atau bukan. Ini berarti dia membandingkan jaring-jaring kubus atau bukan. Berarti membandingkan. Gitu, udah membandingkan. Tapi ya mau nggak mau ke jawabannya C ya, Bu ya. Nggak ada suruh menyebutkan kan? Ya. Yang ada menemukanali. Pak. Menemukan itu menemukanali hampir sama kan, Bu? Hampir sama nggak, Bu? Hampir sama. Ya. Sama, Pak. Jawabannya C. Jawabannya C ya, paham? Paham. Paham ya, Bu ya. Paham. Pelan-pelan lagi, Bu. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS. Kemampuan HOTS itu apa, Bu? Tinggi. Kok keterampilan HOTS? Berpikir tingkat tinggi. High order. Nah, saya minta hitungan C4, C5, C4, C5, C6. Iya, saya mau dulu, Bu ya. Nah, lihat semua catatan, Ibu. Lihat semua catatan, Ibu. Mengidentifikasi nggak salah saya C1. Kalau saya salah saya langsung Ibu protes, menjelaskan C2, menyebutkan C1, menunjukkan C1, menguraikan C4. Saya mau nggak mau jawaban HOTS itu ya ini. Iya. Sudah. Iya. Betul. Sesuaikan, Bu. Apakah benar saya mengidentifikasi C1? Sesuaikan, Bu. Menjelaskan C2, menyebutkan Betul, Pak. Benar. Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. ya, jadi jawabannya ini ya. bukan C2, Pak. Menyebutkan C1, Bu. C2, Pak. C1. Menunjukkan C2. Oh, jangan C2. Iya. Oke, paham? Menyebutkan C1. Paham. C1, Pak. C2. Menunjukkan. Itu Pak menunjukkan. C1 menunjukkan. Nah, C1 C2. Menyebutkan yang C2, Menunjukkan Pak. C2, Bapak. C2 ya. Menyebutkan oke. itu C1, Ibu. Iya, Lihat betul. catatan. Diminta menunjukkan, Bu. Menunjukkan. Menunjukkan C2. Menunjukkan, Bu. C2. C2, oke? C2. Menunjukkan C2. Selesai ya? Maksud saya itu, saya mau dulu, Bu. Menunjukkan ini bener nggak? Tadi kan saya bilang, protes saya kalau saya salah. Ada yang protes, Pak. Bu, menunjukkan C2, benar. Menunjukkan C2. Paham ya? Sudah. Paham. Nggak apa-apa, debat-debat sebentar aja nggak apa-apa. Hot, jawabannya E. Paham apa, Ibu? Paham, Iya, lanjut. iya. Paham. Lanjut. Yang penting paham. Nah, ini soalnya hot. Kenapa saya bilang soalnya hot? Menjelaskan skala melalui denah. Ingat, yang dijelaskan skala. Menjelaskan C2, Bu ya. Iya, Pak. Tadi katanya apa rumusnya? Sesuai dengan KD ya, sesuai dengan KD.
Kalau nggak sesuai Menjelaskan, sama salah. menjelaskan. Yang A menjelaskan C2 benar, menentukan C3, menentukan C3, menentukan C3, menggambar C3, C3. C6. Ada 2 KD menjelaskan. Saya udah kasih tahu ya. Ketika Iya. 2 KD Tidak boleh. nggak boleh. ya. Nggak boleh. Aturan mainnya seperti itu ya Pak Ibu ya. Iya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Ingat, yang nggak sesuai KD, maka jangan disamakan. Menjelaskan skala melalui denah, menjelaskan pengertian denah. Wih, kok nggak nyambung? Diminta skala, dijelaskan denah. Hai. Ya, jika sembung bawa golok nih, ya kan? Nggak nyambung nih Bu ya. Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung ke belum. Ya, nggak nyambung ini, kenapa? Ini nggak nyambung. Masa diminta skala dia jelaskan denah, menjebak. Ya Bu ya. Oke. Kan tadi saya bilang rumusnya. Kalau IPK-nya C2, kalau minta IPK aja, kalau KD-nya C2, IPK-nya diminta IPK, cari yang sama. Ya kan, Bu? Ya. Yang sama yang A. Langsung jawablah Pak Amir yang A. Oh, nggak dibacanya. Menjelaskan pengertian denah, diminta skala. Nggak nyambung, Bro. Nah, kalau nggak nyambung dengan KD, salahkan. Paham, Bu? Paham dulu. Paham ya? Saya jelaskan itu paham, Bu ya. Menentukan besarnya luas daerah pada denah skala. Nggak ada disuruh denah, yang ada skala. Salah juga gini ya. Kita pahami punya skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Benar nggak? Ya. Benar ya. Kalau Ibu paham tentang skala ya, kayak gitu. Udah paham lah Ibu ngajar SD. Iya, paham, Pak. Paham lah. Jarak pada skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Maka jawabannya itu berhubungan dengan jarak sebenarnya. Berhubungan dengan jarak pada peta. Maka yang D menentukan denah peta. Ngapain denah lagi? Yang diminta skala bukan denah. Paham, Bu? Paham. Menentukan jarak sebenarnya. Dengan menggunakan skala. Ini nyambung. Jawabannya C. Kenapa bukan yang A, Pak? Diminta menjelaskan skala, bukan menjelaskan denah. Oke. Nggak nyambung. Jawabannya C. Paham? Dipahami dulu, Bu. Ya. Paham. Aman. Alhamdulillah ya Allah. Saya pelan-pelan aja lah. Jadi orang Jawa aja lah biar paham semua. Enak loh Pak kalau pelan Pak. Iya, enak saya Asik. pelan, Bu. Asik saya, Bu. Ya. Tapi Makasih. kurang semangat lah, Bu. Suaranya habis. Makasih, Bu. Soalnya saya udah habis, saya pelan-pelan ya. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Ingat, Bu, itu eksplorasi lingkungan. Ingat juga, Bu, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Benda. Maka KD-nya percobaan sederhana. Cari yang berubah wujud. Berubah wujud. Satria baja hitam. RX. Ya E. Membuat S. Kalau membuat es pasti dari air. Jadi es. Ya kan, Bu? Ya. Ya. Nggak mungkin pakai kertas. Mana berubah dia. Beri kuis. Makin pusing. Mengisi mangkuk. Ya nggak berubah. Menemukan air nggak berubah. Jawabannya E. Paham, Bu? Paham. Alhamdulillah. Paham. Cair jadi. Ya, mau ngantuk-ngantuk lah, Bu ya. Suaranya habis ya. Perhatikanlah indikator ini. Cari yang hot katanya. Yang hot gampang sekali, Bu. Menganalisis C berapa, Bu? 4. Menyebutkan C1. Menyimpulkan C, menjelaskan C2. C5 nih. Nah, jawabannya berarti yang hot C4. C5, C6. Paham, Bu? Jawabannya adalah yang 1 dan 3. Paham, Bu? Paham. Gitu ya. Aduh ya Allah, mampus kita nih. Memahami C berapa, Bu? C2. C2. C berapa? C2. Tengok rumusnya, Bu. Tengok rumusnya. KD-nya C2 pengetahuan, tapi diminta IPK keterampilan. Maka carilah, tengok rumusnya, Bu. Maka carilah KKO keterampilan. Ya kan ya, Bu ya?
Ya. Rumus tadi. Mesti ingat rumus tadi ya. Masih, Pak. Kalau Menyajikan. KD-nya akan kena pengetahuan, diminta IPK keterampilan, carilah KKO keterampilan katanya. Iya. Cari KKO keterampilan, ya cuman B, Bu. Menyajikan. Menyajikan itu Menyajikan. sama dengan mempresentasikan. Presentasikan. Kalau diminta penilaiannya, penilaian kinerja. Kerja. Kalau instrumennya pakai kata rubrik, lembar checklist, dan skala penilaian. Disambung-sambungkan semuanya. Paham, Bu? Insya Allah. Pak, kok gini, Pak? Memahami kan pengetahuan. Soalnya suka-suka hati dia lah yang buat. Diminta aspek keterampilan. Oh, kalau minta keterampilan, ketika kognitif, diminta keterampilan, carilah yang keterampilan aja, yang B cuma menyajikan. Paham, Bu? Cuma nengok soal aja minta apa, ya kan, Bu? Lihat soal minta apa, sesuaikan. Lihat soal minta apa, sesuaikan. Itulah saya bilang konsisten. Lihat soal minta apa, sesuaikan aja di jawaban. Jangan kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana, ya, Bu. Ya, tidak akan lari, Bu. Tidak akan lari, laut dikejar, Bu, ya. Laut dikejar nggak akan lari, Bu, ya. Keterampilan menyajikan. Ya, keterampilan juga. Keterampilan cuma menyajikan, Bu, ya. Iya, Pak. Kalian salah nih, kalian salah jawabannya. Karena udah saya evaluasi, udah paham, saya udah enak kan gitu. Keterampilan, karena kemarin rancu memang. Keterampilan, maka jawabannya hanya menyajikan. Kok gampang kali, Pak, ya? Iya, kalau emang udah paham itu ngerti gampang dia, Bu. Ya. Ya nggak paham yang pusing kepala. Oke. Enak lagi ya. Ini apalagi, Bu, nih, Bu? KD-nya menentukan, Bu. C berapa, Bu? C3, Bu, ya. KD-nya C3, ya, Bu, ya. C3 ya. Menentukan C3 kan, Pak? Ya, Betul. Diminta IPK aja. IPK nggak diminta IPK hot, nggak diminta IPK apa. Cari yang sama dulu ya. Cari yang setara dulu. Kalau nggak ada setara, baru cari Di atasnya. intinya nggak boleh di bawah. Intinya nggak boleh di bawah. Memahami C2 salah, menuliskan C1 salah, menjelaskan C2 salah, menyebutkan C1 salah, C4 kan nggak boleh di bawah. Yang nggak boleh di bawah salahkan aja kan, Bu? Iya. Ya nggak, Bu? Logika simpelnya Bapak Ibu, nggak di bawah ini salahkan aja kan? Iya kan? Ya. Iya, Bang. Ya, D jawabannya. Pak, kok bisa, Pak? C3-nya nggak ada. Ya pilih C4, nggak apa-apa. Paham? Paham. Intinya di bawah KD, C-nya salahkan aja. Biar cepat selesai, ya kan? Ya. Jawabannya Siap, Pak. Oke. Jadi nggak usah pening-pening KKO. Gampang kali. Mencermati. Kita nggak tahu mencermati C berapa misalnya. C berapa? Ya, C2 salah saya. C2 atau C3. Lupa lah itu. Ya. Cari salah. Kenapa yang B salah? 2 kata. Kenapa yang D salah? 2 kata, 2 KKO. 2 KKO. Kenapa yang E salah? Nggak boleh nih, nggak jelas. Nggak ada KKO-nya. Yang E. Tinggal yang C sama yang A. Mencermati tokoh-tokoh. Mencermati apakah cocok dengan C? Menyebutkan. Tidak. Beda. Dan ini kan C1 kan? Ya. Ya. Mencermati nggak mungkin C1. Ya kan? Ya. Di atas ya C3 itu C4. Pokoknya nggak mungkin yang inilah. Ya kan? Di bawah. Ya. Maka jawabannya ini. A. Paham, Bu? Ya, Pak. Harus satu ya Pak KKO. Ngerti, Bu? Pak. Tapi kalau 2 salah ya, Pak, ya. Apa, Bu? Boleh. Ya, kalau ada 2 KKO, IPK ya, Bu, ya, bukan di KD ya. Kalau di KD mau 5 KKO, boleh aja di KD. Kalau di IPK itu nggak boleh ada 2 KK. Rumus indikator nggak boleh 2 KKO nih, nggak boleh 2 KKO. Iya. Oke, paham, Bu? Paham ya? Kenapa nggak boleh, Pak? Nanti lah jawabannya kenapa nggak boleh. Intinya nggak boleh di IPK. Oke, paham, Bu? Oke. Jawabannya yang A. Oke, saya mau dulu, Bu. Saya langsung ganti soal. Ini terakhir nih, thank you katanya udah habis. Oke, menggali, Bu. Ya nih soalnya. Menggali C berapa, Bu? C4, Pak. C4. Ya nih. C4 maka mengingat itu C1 faktual, memahami dan menerapkan konseptual,
C4 Prosedural. C5 prosedural, C6 Pintar mengkreasi kok. teknologi. Maka jawabannya adalah yang Prosedural. prosedural. Jadi paham Ibu? Siapa? Oke, besok kita bahas kognitif lagi Bu ya, tentang yang ini, tentang yang tambahan ini ya. Karena pedagogi paling banyak masuk, kita bahas pedagogi aja Bu ya. Oke, Bapak. Ya, Kamis Ayo, besok Pak. matematika, Oke, Bapak. Perempuan Indonesia. Oke, lebih yang kurang saya mohon maaf. Oke. Saya kembali suara dulu. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Transfer semua ilmunya, Pak. Ya, karakternya habis Pak, Terima kasih Pak habis. Amir. Sehat Terima selalu. kasih Pak. Kiranya Pak Amir. Sehat-sehat ya Pak Catatan siapkan catatan. Para dijaga. Oke, oke, paham. Yang penting Bapak Ibu tolong semangat mengulang karena Ibu yang lulus. Oke. Amin. Doakan kami, Pak Mir. Ya, tiap hari saya doakan lulus. Terima kasih ya, Pak.